Boleh kita mulai? Baik. Ini agak-agak susah kalau kita bilang susah, tapi mudah kalau kita bilang mudah. Jadi pertama-tama Bapak Ibu, kita login dulu untuk mencari tanggal berapa sih yang mau kita bikin petanya. Nah, seperti biasa masuk. Kita mencoba membuat data konsumen. Nah, jadi kita klik dari sini. Oke, kita ulangi. Pertama kita klik aplikasinya. Nah, kita masuk dulu. Nah, hilang dah dia. Oke, baru kita pilih salah satu data mana yang mau kita bikin. Kita bikin dulu yang konsumen, lalu kita klik. Nah, muncul seperti ini tanggalnya. Jadi ini tanggal 22 sampai dengan tanggal 22. Kalau tanggal 22 belum bisa kita tarik datanya. Karena jam sekarang masih 11.26. Maka kita mundur, kita ambil data kemarin. Terus ini, pelan-pelan ya Bapak Ibu. Nah ini dulu, ini data kemarin. Terus ini data kemarin. Play. Baru kita klik cari. Nah sesudah berhenti ininya, pencariannya kita download. Sesudah kita download, nah kita buka dulu data ini apa dalamnya. Seperti ini datanya yang kita tarik tadi. Oh salah, ini salah. Kita balik lagi ke aplikasi, kita tentukan provinsinya, Jawa Tengah. Nah tanggal 21, kita ulang ya, Jawa Tengah, tanggalnya 21, tanggal berakhirnya 21, apply. Lalu kita cari, biar aplikasinya mencari. Sesudah selesai, download. Nah, jadi download, buka downloadannya. Inilah data yang kita perlukan. Pertanggal 21 hanya sampai 31. Berarti ada 4 yang tidak masuk datanya. Kita 35 konsumen. Berarti ada 4 yang tidak masuk datanya. Jadi nah inilah datanya yang pertanggal 21. Provinsi, kota atau kabupaten kota, petugas dan lain sebagainya. Sesudah muncul ini berarti kita udah tahu 4 kabupaten kota yang tidak masuk. Sudah pasti nanti petanya akan banyak yang kosong untuk 4 kabupaten kota ini. Jadi nanti kalau misalkan provinsi ngolah, udah langsung provinsi itu tahu, oh kabupaten A, B, C, D nggak masuk. Nggak masukin datanya. Jadi nggak bisa dielak karena data ini kan ngerangkum. Nah, kita olah data itu menjadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Jadi di daftar kita itu ada 35. Masukkan data 35, ketangkeplah Cilacap, Magelang, Rembang, sama Pemalang, ternyata tidak ada datanya kemarin. Jadi kalau mau bikin petanya bagus, diupayakan semua kabupaten kota itu masuk datanya. Jadi ada beberapa file yang harus diolah sebelum dia menjadi peta. Jadi kami di pusat sudah membuatkan, ini motornya.
Ini matematikanya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal menempelkan saja angkanya. Ketika tadi kita download seperti ini, masih Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan lain sebagainya, kita urutkan menjadi seperti ini, Cilacap, Banyumas. Jadi ini enggak, urutan ini jangan dirubah karena akan mempengaruhi nanti petanya. Jadi kalau ada beberapa kabupaten yang digeser, dilakukan manual saja penggeserannya. Tapi urutan yang kami buat ini jangan lagi dirubah. Angkanya aja atau nilainya aja, yang urutannya aja yang dirubah. Jadi begini Bapak Ibu ya. Sekarang kita akan mencoba memasukkan data. Ini tadi data yang sudah kami olah untuk data konsumen di tanggal 21. Gimana Bu? Kita coba Bapak Ibu. Sampai sini nangkap? Nangkap ya? Oke. Kita akan coba. Ini namanya data maksimum dan minimum. Nah, Bapak Ibu tidak perlu lagi menghitungnya karena kami sudah siapkan rumusnya. Jadi Bapak Ibu tinggal nempelkan di sini, urutkan dulu kabupatennya. Sesudah diurutkan sesuai dengan yang sudah kami siapkan, tempelkan angkanya. Kita coba Bapak Ibu. Kita copy semuanya ini. Pastikan dulu urutan yang di atas ini sudah sama dengan matematikanya, dengan rumusnya ini. Ini harus sama biar kita tinggal nempelkan. Oke, kita akan coba tempel. Ini copy. Kita copy sampai dengan rata-rata. Jadi nanti kalau Bapak Ibu menarik datanya langsung dirumuskan average. Jadi kita coba ulang. Kita cari rumus average-nya karena average ini akan mempengaruhi nanti nilai. Jadi dapatlah average-nya seperti ini. Boleh langsung di copy saja ke kanan. Nah, jadi seperti ini. Oke. Kita angkat semua data ini. Angkat sampai average-nya. Copy. Kita masukkan ke max min-nya. Jadi ada dua di sini. Bapak Ibu masukkan yang di atas saja. Copy. Jadi dia copy paste value. Nah, masuk seperti ini. Kalau udah ditempel seperti ini, di saving takut terjadi pergeseran. Nah, di sini yang 00 ini khawatir masih nempelin rumus sehingga akan berdampak terhadap peta, lalu copy. Caranya klik yang ada angkanya, tarik ke atas. Dia kan kalau dia ini sampai kelihatan rumusnya di atas. Ini ada angka di sini, kelihatan rumusnya di atas. Di sini. Oke, jika sudah kelihatan, copy lagi yang di sini. Sampai semua yang kosong ini dapat. Kita copy. Nah, jadi ini kita copy boleh langsung dua. Karena ini di bawahnya copy ke atas. Kita copy, boleh pakai copy manual, boleh. Terus yang di sini kita copy ke atas. Oke. Begitu kita copy ke atas, kita tarik semuanya untuk mengkopikan ke bawah untuk memastikan kalau ini semua sudah sesuai pakai rumus. Nah, seperti ini. Maka muncullah titik garis-garis seperti ini. Nah, yang tidak ada angkanya kita delete. Semuanya Bapak Ibu, kita delete. Semua yang tidak ada angka delete. Biar nanti petanya bagus. Kalau enggak nanti petanya enggak muncul. Enggak bisa kita bikin peta. Oke, kita delete semuanya. Jadi makanya Bapak Ibu, kabupatennya usahakan angkanya masuk.
Kita delete semuanya. Sebenarnya bikin angkanya ini, bikin peta ini seru Bapak Ibu. Seru aja. Penting Bapak Ibu ya sambil dengar musik lah. Biar nggak bete karena sendiri kan ngerjainnya. Nggak boleh salah pula. Kalau salah petanya nanti hancur. Nah kita delete semuanya. Kita cek dulu. Masih ada yang bergaris enggak? Kalau ada garisnya nanti nggak muncul petanya. Kalau sudah ada yang bergaris, sudah kita pastikan saving. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Kita masuk ke ini. Nah, ini mesin pembuat petanya. Nih, data peta. Nah, di sini banyak yang kosong tadi. Yang kosong juga tadi kita buat seperti tadi, copy. Ini untuk memastikan tidak ada data yang tidak masuk. Kalau ada data yang tidak masuk, terus tercopy dianya, dia akan merusak, nggak akan muncul keluar petanya, nggak akan keluar petanya. Kita tarik ke bawah sama seperti tadi. Cari angka yang 0, buang. Jadi besok-besok kabupatennya diisi semua ya Bapak Ibu. Ini Pak Salman kemana ini? Kok nggak isi Pak Salman? Cilacap. Nah, dibuang. Dibuang semuanya. Sampai bersih. Nah, ini kenapa ada kayak gini? Berarti nggak cocok rumusnya. Ini baris keberapa? Nah ini Bapak Ibu, ini baris keberapa? Jika muncul seperti ini, not adaptive. Nah berarti ada apa dengan rumusnya? Di sini bunyi 43. Oh, berarti kita coba rubah jadi 44. Karena ini row 44. Muncul angkanya? Muncul. Rubah semuanya menjadi 44. Jadi itu makanya saya bilang tadi Bapak Ibu usahakan masuk datanya biar muncul petanya. Kalau dia ada yang nggak masuk, maka akan merusak semuanya. Begitu, kurang lebih. Sebisanya maksudnya diisi, kalau nggak bisa ya mau gimana lagi. Ini jadinya harus manual Bapak Ibu kalau ada satu yang tidak ada datanya. Jadi disesuaikan dengan row-nya, dengan barisnya. Oke, sampai di sini. Harus sampai benar ya Bapak Ibu, karena nanti dia nggak akan muncul. Kasihan kita udah kerja, tapi nggak muncul gara-gara tidak terlihat. Oke, ini kita buang. Buang semuanya yang tidak ada angkanya. Pastikan tidak ada tertulis apapun. Nah, oke, kita kembali ke data tadi max min-nya. Sesudah kita hilangkan semuanya, di bawah sudah langsung muncul beras premium di Demak paling tinggi 13.100, di Banjarnegara terendah 11.000. Jadi udah langsung ketahuan di mana sih tertinggi, di mana terendahnya di sini. Beras medium tertinggi di Brebes, terendah di Purworejo. Nah gitu, sampai komoditas lainnya. Jadi tadi kita masukkan data yang kita tarik dari aplikasi, tempelkan di sini. Terus dia akan jalan. Rumus ini sudah dirumus Bapak Ibu. Jadi kami sudah membuat semudah mungkin. Jadi Bapak Ibu nggak usah pakai rumus-rumus matematika lagi. Jadi sesudah kita hilangkan nolnya dan lain sebagainya, udah langsung muncul di sini. Komoditas yang di atas ini tadi, yang di atas ini sudah kita rangkum dalam max min, maksimum, tertinggi dan terendah, dan harga rata-ratanya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Karena itu tadi makanya di awal angkat harga rata-rata ini. Karena dia akan menjadi pembagi. Jadi kalau udah seperti ini Bapak Ibu, kita pastikan. Kalau misalkan tadi ada, kita buat di sini.
Di sini akan rusak di sininya. Nih, langsung 0 di sini. Tidak muncul angkanya. Jadi kita rubah tadi, yang tidak ada tulisannya, bukan dinolkan, tapi dihapus. Nah, kita coba muncul 4.000 di Boyolali. Jadi bagian yang di sini ini penting untuk memunculkan max min-nya di bawah. Bagian yang di sini menghilangkan angka yang tidak ada atau yang strip atau yang 0 itu untuk petanya. Jadi nanti jangan sampai muncul kayak yang tadi NA. Kalau NA dia nanti peta tidak membacanya. Kita saving Bapak Ibu. Terus ada satu file lagi ini namanya ini master. Ini file masternya. Lalu kita save as. Jadi yang master ini harus di save as. Jadi dia harus tetap ada. Jadi jangan ditimpa di sini. Kalau Bapak Ibu nimpa di sini untuk besok membuatnya nggak bisa lagi. Karena angka ini udah kita matikan supaya bisa jadi peta. Jadi sebaiknya setiap membuat max min ini selalu di save as. Yang di save as ini bisa kita matikan. Jadi kita bikin misalnya konsumen 21 November. Karena data yang kita tarik itu tadi 21 November simpan di folder yang Bapak inginkan. Kita buat di sini peta Jateng latihan. Nah, kita taruh di sini. Oke. Sekarang data ini bisa kita otak-atik karena sudah kita save as. Data konsumen tadi di max min, kita kembali ke max min. Dari max min ini kita ambil dulu jagung, biar enak kita nanti kerjanya. Jagung. Boleh mana aja diambil disesuaikan kebutuhannya. Nah, tapi saya mengambilnya dari jagung dulu Bapak Ibu. Kita copy paste value. Jadi mati angkanya. Paste value, terus kita masuk lagi ke max min-nya. Kita cek urutannya. Ini harga beras premium, harga beras medium, harga kedelai. Kita cek ke sini, kita urutkan. Tapi ngambilnya dari sini ya Bapak Ibu. Data peta konsumen. Jangan dari sini. Karena beda rumusnya ya Bapak Ibu. Jadi kita ngambilnya dari sini. Kita copy. Ini tadi beras premium, beras medium, kedelai. Beras premium, medium, kedelai. Paste value. Karena akan mempengaruhi ke kanan dan ke kirinya. Oke, sekarang jagung tadi sudah kita isi. Sekarang kita ambil sebelahnya. Copy, perlakuannya sama kayak tadi. Kita masuk di harga bawang merah. Karena tadi kita ngambilnya dari bawang merah. Jadi urutannya harus pas. Kita paste value. Nah, jadi udah sesuai. Tadi ada 4 yang belum masuk. Cilacap, Magelang, Rembang, sama Pemalang. Jadi angka kondisi yang di sini sudah harus sama dengan di petanya. Kondisi di sini sama, urutannya harus sama. Jadi kita kembali ke sini Bapak Ibu. Kita kembali ke mesin pembuat petanya. Tadi sesudah kita paste, di sini ada min. Nah yang kayak gini tidak boleh. Kita cek. Di pengecekan inilah pentingnya. Nah, jadi kita copy karena tidak ada angka. Ini 1, 2, 3, 4 ini maksudnya untuk warna petanya. Warna peta itu hanya 4. Nomor 1 itu warna hijau. Nomor 2 kuning. Nomor 3 merah. Nomor 4 putih. Maksud dari warna itu begini Bapak Ibu. Kita tayangkan.
Oke, begini. Warna hijau atau nomor 1 berarti harga lebih kecil dari harga lebih kecil atau sama dengan 0% dari HET. Kuning berarti di atas 0 sampai dengan 5% HET. Ini untuk beras ya Bapak Ibu. Karena ada 2 jenis harga. HET itu untuk beras, HAP itu untuk komoditas lain di luar beras. Jadi yang merah itu harga lebih besar 5% dari HET. Kalau yang putih nomor 4 berarti data tidak tersedia atau bukan wilayah pemantauan. Oke, kita kembali ke pemetaan tadi. Kita kembali ke sini. Nah, ini keterangannya tadi kenapa ini nomor 1, kenapa nomor 2. Oke. Jadi karena tidak ada min 36, kopikan. Nah, kopi 1. Sekarang kita masuk ke mesin pembuat peta ini. Kopi. Ini yang saya bilang tadi Bapak Ibu kenapa harus di save as karena ini mau kita matikan. Dimatikan, copy, di paste value artinya rumusnya sudah kita nolkan. Nah, karena peta itu perlu juga cantik, jadi kita bedakin ya Bapak Ibu, kita kasih lipstiknya. Copy, kita cari replace, paste di sini. Jadi kita tulis min 100 sama dengan not edited. Jadi tidak ditemukan. Replace all. Oke. Nah, jadilah di seperti ini. Jadi tadi Cilacap memang tidak ditemukan karena tidak ada datanya. Dia tidak ngisi. Demikian juga dengan Magelang. Sudah pasti nanti ini langsung putih karena nggak ditemukan datanya. Jadi langsung di dalam peta nanti dia langsung putih. Kita saving, kita tutup. Ini sudah selesai, tapi jangan ditutup dulu karena kita masih mengambil ini, keterangan ini yang akan kita labelin di peta. Jadi kita bikin contohnya, kita copy, masukkan ke beras. Oke, kita pindah ke sini. Ini dipindahkan satu-satu secara manual. Makanya tadi saya bilang Bapak Ibu dengerin musik karena ini agak lama untuk mengerjakan satu petanya. Oke, kita praktekkan 1 sampai di sini. Terus ini selebihnya, ini semua dipindahkan satu-satu ya Bapak Ibu, satu-satu dipindahkan ke tayangannya. Karena inilah yang dibutuhkan biasanya pada umumnya kan ini yang dibutuhkan. Jadi kita pindahkan satu-satu secara manual ke PowerPoint-nya. Seterusnya sampai selesai. Nah, kita contohkan satu petanya ya Bapak Ibu. Buka aplikasinya. Ini namanya aplikasi QGIS. Kita sekarang mau mulai buat peta. Tadi kita udah simpan filenya K22 Jateng. Kita cari di sini datanya, ada enggak datanya? Tadi foldernya SPHP, terus tadi kita nempelinya di folder peta Jateng latihan. Terus ini muncul nih, K21 November 22, angkat ke atas. Nah, karena dia pindah, dia nggak dikenalin namanya, klik kanan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Pertama kita ulang ya Bapak Ibu ya, kita ulang. Kita ulang. Ini filenya diangkat ke atas, lepasin. Nah, kita ganti namanya biar memudahkan kita nanti dalam pembuatan petanya. Klik kanan, rename layer. Kita ganti namanya. Jadi kita bikin misalkan K21 Jateng. 22. Ya biarin aja dulu di situ Bapak Ibu. Terus kita butuh motor. Jadi motornya ini.
Ini motor ini udah dari aplikasinya naikin ke atas. Nah, munculnya ini tergantung laptopnya masing-masing. Ada yang tidak muncul notifikasi ini di laptop yang canggih. Karena laptop saya kurang canggih, maka notifikasi ini muncul. Kliklah di sini. Add layer. Inilah Jawa Tengah. Langsung muncul dia Jawa Tengah. Jadi kalau misalkan kurang besar, maka tekan kontrol, geser kursornya, sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jika perlu besar, besarkan. Jika perlu kecil, kecilkan. Jadi sesuai kebutuhan. Jadi ini peta Jawa Tengah belum ada informasi yang bisa kita baca. Nah, tadi kita coba berasnya. Klik ini, klik kanan, properti. Kita join. Pertama join dulu kita. Klik plus. Nah, klik. Coba diulang ya Bapak Ibu. Udah kita ulang. Join. Klik join. Baru plus. Plus yang di bawah. Terus muncul seperti ini. Yang nomor 1 yang di atas ini nggak usah dia papain karena kita mau ngerjakan Jawa Tengah. Terus yang kedua, ini kode provinsi karena kita mau membuat provinsi. Terus yang ketiga, titik 2 kode kabupaten karena kita akan mengerjakan kabupaten. Oke. Selanjutnya klik symbolize. Jadi ini hanya untuk kita hanya punya 3 klik. Join, symbolize, sama label. Terus yang kedua ketik symbolize. Terus klik yang di atas, baru categorize. Kita akan mengkategorikan. Dia masuk yang 4 warna tadi. Putihkah dia, kuningkah, merahkah, atau hijau. Kita kategorikan. Muncul seperti ini Bapak Ibu. Diperhatikan aja dulu, muncul seperti ini. Lalu kita klik mana yang mau kita kategorikan. Tadi yang mau kita kategorikan itu adalah beras premium. Ini tinggal diklik yang K. Jadi jangan lupa mengkliknya yang K. Kalau kita mau buat produsen berarti yang kita klik P. Kalau yang konsumen kita klik K. Baru kita klasifikasi. Oke, muncul ini. Jadi untuk beras premium hanya ada 3 warna. Jadi kalau ada seperti ini kita hilangkan. Karena tidak dikenali, hilangkan. Kita ganti nomor 4 menjadi tadi di tayangan, kembali ke sini. Ini nomor 4 putih, nomor 3 merah, ini yang harus dihafalin. Nomor 4 itu putih, nomor kode 3 itu merah, kuning nomor 2, hijau nomor 1 untuk konsumen. Kalau untuk produsen sebaliknya, nomor 1 merah, nomor 3 hijau. Itu aja bedanya. Kalau produsen, nomor 1 itu merah, nomor 3 itu hijau. Kalau di konsumen, nomor 1 hijau, nomor 3 merah. Jadi ini yang kita categorize. Kita kembali. Nomor 4 tadi putih ya. Kita putihkan. Nomor 2 kuning, nomor 1 hijau. Kita labelin, perlu nggak peta ini dilabelin? Perlu, biar ketahuan harganya di mana. Harganya berapa. Klik label, terus di atas klik single label, muncul seperti ini. Tadi kita mau buat petanya beras premium. Kita cari harga beras premium atau HBEP. Kita cari teksnya, hurufnya, ini yang pengaturan hurufnya. Jadi hurufnya itu terserah Bapak Ibu, senengnya apa Arial di sini. Bapak Ibu mengatur hurufnya di sini bebas. Jadi kebetulan saya memakai Arial. Jadi ini ya Bapak Ibu, boleh diatur hurufnya bebas, diatur di sini. Nah terus ini mau kita bikin seperti apa? Mau bold, huruf besar, bold italic, terserah Bapak Ibu. Di sini dia modelnya. Kita bikin yang bold.
Nah, terus masuk kita ke buffer. Mau kita bikin seperti apa? Biasanya kalau di buffer itu tinggal draw text buffer. Oke, enter. Ini dia petanya. Jadi tinggal snipping. Tempelin di sini. Nah, ini bisa di send biar kelihatan. Karena Jawa Tengah itu ada nyempil sedikit di sini, agak-agak ini ya petanya. Saya juga nggak tahu apa sebenarnya ini. Ini apa sih? Kepulauan apa sih ini, Mas? Oh, Karimun Jawa. Nah, tinggal digedein sisi ukuran Bapak Ibu. Perlu seperti ini, perlu agak gede apa bagaimana? Tinggal diatur. Nah, berarti beras premium kita tayangkan. Berdasarkan peta ini, nah harga rata-ratanya 11.980. Ini bukan nasional ya, Jawa Tengah. Tertingginya 13.100 di Demak, terendahnya 11.000 di Banjarnegara. Nah, tertinggi itu kita cari Demak. Yang mana sih Demak? 13.000. Oh, enggak. Kita balik Bapak Ibu. Karena tadi hanya 2 warna. Nah, ini nih. Ini buat pengetahuan kita semua. Kalau dia hanya terdiri dari 2 warna saja, yaitu tadi 1, 2 sama 4, maka pelabelan ini kita ganti. Berarti dia menjadi harga warna netral. Nah, jadi kita copy lagi, copy. Ini buang. Karena dia hanya terdiri dari 2 warna, angkat. Nah, kita tayangkan. Nah, kurang lebih seperti ini petanya. Jadi tertinggi kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, udah kita bikin untuk komoditas yang kedua. Kita masuk lagi ke petanya. Untuk yang kedua, kita klik di sini properti. Kita klik kanan, properti. Nah, kita jangan klik lagi join karena kita udah join. Udah join kitanya tadi, udah bergabung. Jadi kita langsung masuk ke Symbology. Kita masuk ke urutan nomor 2. Konsumen beras medium. Enter biar masuk. Baru klasifikasi. Yes. Muncul 4 warna. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ini tidak kebaca, maka berdelete. Ini delete-nya. Jangan delete yang ini, nanti kalau delete all habis semuanya. Jadi yang ini aja di delete. Nah, jadi kita ganti warnanya. Tadi 4 nomor putih, 3 warna merah, 2 warna kuning, hijau nomor 1 warna hijau. Kita kembali ke label. Kita labelin juga. Kalau tadi di simbolnya dia beras medium, di sini pun harus beras medium. Tinggal cari, enter, dia masuk. Nah, ini tadi nggak perlu lagi diulang. Ini cukup sekali. Ini sudah cukup di awal pertama kali. Sisanya enter, muncul ya. Jadi ini untuk beras medium. Jadi yang pertama sekali doang, pertama kita join, baru tambahkan, terus kita ke Symbology. Sesudah Symbology, diklasifikasi, enter, kita masuk ke pelabelan. Nah ini untuk beras mediumnya. Kita screenshot. Tempelkan di nomor 2.
Jadi karena ini menutup, maka kita kalau ini udah semua orang udah tahu lah ya, send to back gitu. Nah ini tinggal digedekan. Nah inilah untuk beras medium per tanggal 21. Bagaimana Bapak Ibu? Kita coba yang ketiga. Jadi ini warnanya ada 3. 1, 2, 3. Jadi di sini juga kalau dia 3 warna, berarti warnanya harus seperti ini. Kalau dia tadi 2 warna, ini disebut warna netral. Hanya 2 warna. Jadi ada kuning nyempil sedikit di sini. Nah ini ada 3. Jadi di sini inilah yang berwarna, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijaunya. Sejauh ini bisa Bapak Ibu? Apa kita coba satu lagi? Coba? Oke kita coba satu lagi. Kita coba satu lagi untuk kedelai. Kita angkat dulu berkasnya. Kita angkat kedelainya dari sini. Kopi. Paste yang ini Bapak Ibu ya. Paste formasting. Jadi dia nggak merubah apapun. Udah tinggal naruh begini. Oke. Sekarang kita balik ke aplikasinya. Klik kanan. Properti. Kita tunggu karena agak lama, berat soalnya aplikasinya ini berat. Nah, jadi kita masuk ke Symbology. Nah, yang mau kita bikin kedelai, cari kedelai. Kedelai. Oke, terus klasifikasi. Yes, muncul dia. Berarti ini akan memunculkan 2 warna karena warna nomor 4 udah otomatis putih. Yang kayak ini tidak ada nomornya, buang. Nah, terus ini nomor 4 warna putih. Ini yang harus diingat ya Bapak Ibu. 4 putih, 3 itu merah, 2 itu kuning. Karena kalau dia nggak ke warna ini, nanti kita susah menjelaskan. Kita masuk ke label, nyari kedelai, enter. Ini nggak diapa-apain lagi, di sini nggak kerja karena udah tadi pertama sekali ketika join, enter. Nah ini dia peta kedelainya. Kurang lebih seperti biasa di snipping, tempelin di master ininya. Nah masalah gede besarnya itu silakan monggo diatur. Bagaimana tampilannya supaya indah silakan diatur. Ini ada ini, jadi petanya itu agak-agak kurang ini ya. Ada ini nggak boleh diabaikan, nanti marah mereka masa digunting kan gitu. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Kalau ada yang bertanya monggo silakan Mbak Pipit. Jangan lupa di shaping ya Bapak Ibu. Semua file ini akan saya kasih. Jadi untuk praktek nanti nggak perlu merumus sendiri. Bisa sehari semalam juga belum selesai rumusnya. Jadi ini saya kasih langsung. Bapak Ibu tinggal narik dari aplikasi, tempelkan. Terus di bawahnya hilangkan angka. Kopikan dulu rumusnya di angka yang tidak muncul. Supaya nanti ketika dijadikan peta dia nggak merusak. Ya, jadi seperti tadi, ini tadi kita ulang ya Bapak Ibu. Awalnya begini, awalnya kita tarik dulu datanya. Awalnya kita tarik dulu datanya ruwet seperti ini. Ditarik data dari aplikasi kita. Jadi dibuang aja Jawa Tengahnya dibuang, namanya provinsinya, lokasinya dibuang. Langsung aja kabupaten dengan komoditasnya. Kebetulan Jawa Tengah itu mengawasi juga di sini tepung terigu. Nah, kebetulan Jawa Tengah itu mengawasi tepung terigu. Tapi secara nasional kita tidak mengawasinya, boleh dihilangkan. Jika mengawasinya, jika memang harus tinggal di-insert kolomnya di kolom ini. Tapi karena kita berada di 11 komoditas, di 9 komoditas tapi kita ada minyak goreng dan gula, maka kedelai itu belum bisa kita tampilkan. Belum, itu di luar kewenangannya Badan Pangan, jadi kami tidak perlu menampilkan tepung terigu. Itu Bapak Ibu, karena tepung terigu pun jarang bergejolak. Itu Bapak Ibu. Kalau di Kementerian Pertanian otomatis tepung terigu nggak boleh.
karena dia kan tidak memproduksi tepung terigu. Begitu Bapak Ibu. Baru tadi sesudah kita tarik datanya, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita kurangkan yang tidak perlu, jadilah data ini seperti ini. Jadi urutan ini minta tolong jangan dirubah karena sudah kami susun rumus ini, udah kami susun kabupaten ini di rumus. Jadi sebelum diolah, sebelum dijadikan peta, sebaiknya diurutkan dulu data ini. Sesudah selesai, sudah dipastikan data ini clear, baru kita tadi masuk ke file maxmin. Nah ini maxmin ini, disinilah kalkulatornya ditempelkan. Ingat ya Bapak Ibu, di file maxmin ada 2. Jadi untuk data produsen juga sama, untuk konsumen juga sama. Ini untuk produsen, ini untuk produsen. Nah sekarang kita coba dulu untuk konsumennya. Ini ada 2, ini ada 2 yang sama. Tapi ini sudah dirumus untuk menemukan ini. Untuk menemukan ini semua sudah kami rumus. Jadi Bapak Ibu tidak perlu merumusnya lagi. Tinggal ditempelkan ke yang atas, jangan yang bawah. Yang di atas aja ditempelkan. Lalu yang kolom di bawahnya, kolom yang sama di bawahnya, di copy dulu rumusnya. Di copy rumusnya, di paste. Jangan di paste value, di paste aja. Kalau di atas tadi data yang dari sini kita paste value ke atas. Tapi yang di bawah jangan di paste value karena ini ada rumusnya. Jadi untuk mencari kolom-kolom yang tidak ada angkanya, khawatirnya nyangkut rumus lain, makanya harus kita hapus dengan benar. Kita yakinkan dulu terhapus, gitu Bapak Ibu. Jadi ketika ini sudah rapi, sudah clear, secara otomatis dia akan masuk ke sini karena ini juga sudah dirumus. Nah urutan ini jangan dirubah. Jadi ini Excelnya ini akan nanti saya titipkan ke Mas Eril atau Mas Dani untuk dikopikan ke teman-teman semuanya. Jadi urutan ini minta tolong jangan dirubah. Nah, jadi kalau udah clear di sini, ini baru data awalnya, lalu kita pindahkan ke data pembuat petanya tadi. Nah, jadi di sini tadi, ini tadi ada master. Jadi saya akan membagikan juga file masternya, tapi setiap kali Bapak Ibu mengerjakan harus di save as supaya bisa dijadikan peta. Karena rumus-rumus yang di situ akan kita patenkan, akan dimatikan. Jadi masternya tetap ada. Buat besok, buat sesuaikan aja, di save as aja sesuai dengan tanggal yang mau dibikin petanya. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Ini tadi kita sudah save as. Ini tadi sudah kita save as. Jadilah dia tadi menjadi seperti ini tadi. Jadi kalau Bapak Ibu mau membuat namanya menjadi apa, monggo aja. Ini Mas kenapa ditayangin kayak gitu? Kenapa ini? Mas ini kenapa? Nah, itu tadi ini hasil save asan kita. Kenapa kita save as? Karena kita harus mematikan beberapa rumus untuk bisa mengerjakan peta. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Kalau sudah, tinggal kita masuk tadi ke caranya. Ini perlu kita ulang? Mau kita ulang apa sudah cukup Bapak Ibu cara masuk petanya? Kita ulang? Oke, kalau kita mau ulang, caranya sama. Kita remove dulu, remove layarnya. Kosongkan layarnya. Nah, kita mulai dari awal ya Bapak Ibu. Kita mulai dari awal. Kita cari dulu
apa yang mau kita kerjakan. Tadi kita kerjakan. Yang kita kerjakan tadi ini. Naik, tarik. Nah, ini kan tidak ada namanya. Klik kanan. Kita klik kanan ya Bapak Ibu. Klik kanan. Baru rename. Ganti namanya. Kita buat 21 Jateng. 2002. Oke. Baru kita tarik motor pembuat petanya. Jadi diingat Bapak Ibu, ini motor pembuat petanya, tarik ke atas. Muncul notifikasi seperti ini. Jika di laptop Bapak Ibu muncul notifikasi seperti ini, tinggal di show add layer. Tapi untuk komputer yang canggih, notifikasi tadi nggak muncul, tapi langsung muncul seperti ini. Ini gimana, Mas? Ini kok delay, Mas? Ngopo kuwi? Delay, Mas. Ya, ini kalau internetnya. Kalau komputer Bapak Ibu canggih, dia langsung muncul tanpa notifikasi. Kalau laptopnya seperti laptop saya rada-rada udah agak-agak sepuh, dia muncul notifikasi. Diizinkan nggak buat petanya? Apa meyakinkan mau buat peta enggak? Gitu. Tapi kalau laptopnya yang canggih, dia langsung muncul seperti ini. Jadi ini kan agak mengganggu karena terlalu besar. Maka seperti biasa tekan kontrol, lalu atur kursornya. Jadi ini bebas diputar-putar. Ini bebas. Nah, ada seperti ini. Ini udah muncul petanya. Artinya kita sudah bisa bikin peta Jawa Tengah. Terus yang tadi siapkan dulu kamar-kamarnya. Kita menampilkan peta ini biasanya pada umumnya di PowerPoint. Jadi kami menyajikannya di PowerPoint. Data ini tadi kita ambil dari file Maxmin. Kita ambil tadi dari sini. Dari ini. Dari sini. Tinggal di beras medium, premium, bawang putih, cabai merah, telur ayam, gula, dan komoditas lainnya. Tinggal di copy, jangan di copy punya temennya. Jangan sampai ke seberang. Punya dia sendiri aja. Beras premium tinggal dibikin di sini, ini tinggal diganti Jawa Tengah. Karena ini bisa manual. Jawa Tengah, ini kabupaten. Terus ini bisa dibikin Jateng. Yang bisa manual itu aja, sisanya udah rumus. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita angkat, copy, angkat, pindahkan ke, ini kita coba buang, kita mulai dari awal semuanya. Kopinya, pastenya yang ini Bapak Ibu ya, biar nggak merubah. Tarik ke pojok kanan. Kalau masalah lokasinya ini mau ditaruh di mana, monggo aja. Disesuaikan, ditampilkan sesuai dengan kira-kira cantiknya di mana, enaknya di mana. Baru kita masuk ke petanya. Ya ini peta yang bold, yang huruf besar, yang huruf tebal, kita klik kanan, properti. Jadi kita awali, klik kanan, muncul properties, tunggu sebentar. Nah, kita join. Di join ini klik plus, biar masuk kitanya. Apa yang mau kita bikin? Ini udah peta Jawa Tengah. Terus apa yang mau kita bikin? Kode provinsi, terus kode kabupaten. Oke. Udah muncul dia di sini. Jadi dia harus muncul join layer. Kalau dia udah join layer, masuk kita ke symbolize. Terus sudah masuk seperti ini. Udah masuk seperti ini, kita klik categorize. Nah, udah langsung muncul seperti ini, berarti kemungkinan buat petanya sudah akan jadi. Klik di sini, klik mana yang mau kita jadikan peta.
Kita mau jadikan peta beras premium. Klik beras premium, kita klasifikasi yes. Nah, muncul seperti ini. Yang di bawah ini enggak ada nomornya, hapus. Hapusnya jangan delete all, tapi tanda min biar hilang. Tadi di sini kita udah, ini yang perlu diingat ya Bapak Ibu. Delay. Ini delay harusnya gak muncul. Mas, iki piye Mas? Gak muncul ki. Delay Mas. Nah, ini. Nah, ini tadi untuk warna yang di sini. Warna yang di sini. Hijau, kuning, merah, putih. Jadi diingat ya tadi Bapak Ibu. Kalau muncul angka 4, wala. Nah, udah selesai tuh. Masuk kita ke label. Karena peta kita ini harus ada labelnya. Mau kita labelin angka atau kita labelin kabupaten. Tapi kita labelin angka aja. Maka di sini kan masih no label. Kita klik single label. Nah, yang mau kita labelin apa? Cari komoditasnya. Tadi di sini yang kita kerjakan beras premium. Masuk kita ke labelnya beras premium harus sama. Kalau nggak sama dia nanti salah kamar. Nah, terus kita cek teksnya. Teksnya silakan hurufnya huruf apa monggo. Diatur aja sesuai selera. Yang pasti yang bisa dibaca, yang dimengerti orang. Terus style model tulisannya apa bold, italic atau apa monggo silakan disesuaikan. Saya menggunakan bold. Nah, sekarang kita masuk ke buffer. Tinggal klik aja. Kalau udah seperti ini enter. Jadi bedanya. Ya kayak gitu ya Bapak Ibu kurang lebih. Itu Mas Dani, silakan. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Ramudeng, usah awakmu nelpon aku wae. Bapak Ibu, saya paham. Waktu saya pelatihan juga dengan Mbak Kiki, enggak mudah juga. Jadi diulang-ulang terus gitu. Jadi nanti Bapak Ibu, kalau misalkan masih kurang pas, boleh dengan Mas Eril nanti atau boleh langsung ke saya juga enggak apa-apa. Gitu ya Bapak Ibu. Enggak usah sungkan-sungkan, nomor saya ada di grup kok. Kalau Bapak Ibu belum punya, saya bacakan nomor saya Bapak Ibu. 0821 bagi yang belum punya. Udah pada punya ya? Kayaknya nama Leni itu terkenal banget di Jawa Tengah. Terkenal marahnya. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti minta tolong diinstalkan aja. Kalau misalkan, tapi ini Bapak Ibu kelemahan peta ini satu. Laptopnya nggak support itu nggak bisa. Jadi karena memang gede sekali aplikasinya Bapak Ibu. Tapi kalau laptop-laptop yang baru rata-rata bisa. Atau kalau misalkan laptopnya yang lama dikeluarkan dulu, dihapus-hapusin dulu biar aplikasi ini bisa ditarik gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Dani. Satu lagi Bapak Ibu, kalau mau menutup peta ini kan sudah selesai kita mau latihan. Jadi diklik di sini, diklik discard. Karena kalau kita klik di save, nanti aplikasi ini akan memberati laptop kita. Jadi diklik discard supaya dia nggak nyimpan. Kalau dia nyimpan, bikin petanya aja udah ruwet, apalagi nyimpan. Jangan nyimpan. Jadi diklik discard. Discard dia hilang. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu, terima kasih.